Berkuasa, Raja segala raja, mulia, perkasa, surga bumi menyembah. Kau hebat, kau dahsyat, Raja segala raja, selamanya Engkau Tuhan, ditinggikan tinggi. Berkuasa, I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. I don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know,
far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. You give me strength, you give me change when I fall and far from you. Whoa. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. I never want to lose you. I never want to lose you. Jiwaku memuliakan Tuhan, mulutku meninggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Kau Tuhan, kota bentengku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu, Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu, Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu, Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku.
Di saat ku merasa sungguh tak ada jalan, Kau datang kepadaku untuk menolongku. Di saat ku merasa hancur, tak tahu harus apa, Kau datang kepadaku
Bertahta, berkuasa, Raja segala raja, mulia, perkasa, surga bumi menyembah. Kau hebat, kau dahsyat, Raja segala raja, selamanya Engkau Tuhan, ditinggikan. Halo, kabar kita luar biasa, amin. Amin. Gak berasa ya, udah 2021, udah mau bulan Mei. Berarti kita udah mulai mau masuk pertengahan tahun 2021. Tapi penyertaan Tuhan selalu nyata, amin. Yang merasakan penyertaan Tuhan, lambaikan tangannya. Amin. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah yang Kau berikan buat setiap kami Bapak. Untuk kami datang sekali lagi ke hadapan-Mu Bapak. Tuhan, biar Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Kami rindu, kami siap untuk terima yang lebih daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini mulai dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Kau yang beracara Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan dalam nama Yesus mulia, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Ya saudara, kita naikkan ucapan syukur kita ke Tuhan. Katakan dia baik, dia baik. Terima kasih Yesus. Kami rindu Kau lebih lagi.
Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di hari yang Engkau khususkan bagi kami, di mana kami boleh beribadah, menaikkan rasa syukur kami Tuhan atas pemeliharaan, atas anugerah, dan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, dengan keadaan yang baik, tubuh yang sehat, kami semua boleh bersama-sama hadir beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang baik yang kami boleh alami. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh berdiri tegak, karena kami tahu Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk kami boleh menghadapi segala sesuatu yang Kau izinkan kami alami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berkati pemberitaan firman, biarlah lewat firman-Mu Tuhan kami dikuatkan, kami diperbaharui, dan sehingga kami terus melangkah maju dalam satu kekuatan dan keyakinan kami yang teguh bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang kita boleh bersama-sama hari ini. Nah saudara, kita tahu bahwa hari-hari yang kita lewati, firman Tuhan katakan adalah hari-hari yang jahat. Bagaimana kita terus memaintain, merawat diri kita, kehidupan rohani kita, supaya kita dituntun, ya, dipelihara, dan supaya kehidupan kita tetap terjaga. Karena firman Tuhan berkata begini, pada waktu nanti aku datang yang kedua kalinya, Tuhan katakan, adakah aku menjumpai iman di bumi? Berarti akan ada keadaan di sekitar kita, akan ada orang-orang di sekitar kita yang bisa melemahkan dan menghancurkan iman atau kehidupan rohani kita. Saya berdoa supaya kita semua mengambil keputusan, satu sikap, apa saja boleh terjadi di sekitar kita. Orang lain boleh melakukan apa saja kepada kita, tapi kita tetap setia sampai akhir. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu, saudaraku. Saya beri judul khotbah saya, kami sudah menemukan Kristus. Nah, bagi setiap orang yang menemukan Kristus, dia sudah bertemu dengan Tuhan. Kalau yang lalu, aku sudah melihat Tuhan, kata Maria Magdalena, aku sudah melihat Tuhan. Nah, saudaraku, orang yang sudah menemukan Kristus tentu ada sesuatu dalam kehidupannya. Itulah gunanya Kristus datang, untuk memberikan sesuatu. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini, ya. Yohanes pasal yang pertama ayat 41 dan 42. Yohanes 1 ayat 41 dan 42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia ini adalah Simon tadi.
dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, bukan Yohanes Beni ya, ini Yohanes ini, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah saudara, yang ketemu dengan Yesus pertama adalah Andreas. Andreas punya saudara namanya Petrus. Dan kemudian Andreas membawa Petrus kepada Yesus. Kenapa? Karena perkataan Andreas, dia berkata begini, aku sudah menemukan Kristus. Aku sudah menemukan Mesias. Dan kemudian dia bawa saudaranya Petrus untuk ketemu dengan Yesus. Dan kemudian perkataan Yesus setelah Simon bertemu dengan Kristus itu, Yesus berkata begini, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Petrus itu Petra, Petra itu rock, batu karang. Simon itu batu kecil, ya. Jadi saudaraku, pada waktu Simon dia bertemu dengan Yesus, kemudian Yesus berkata kepada dia, engkau Simon, hari ini engkau batu yang kecil, tapi suatu saat engkau akan jadi batu karang yang tidak tergoyahkan oleh badai. Batu kecil itu boleh saja menggoyahkan sekarang. Engkau bisa saja goyah, engkau bisa saja mengalami sesuatu hari ini. Tapi Tuhan katakan, suatu saat batu kecil itu akan jadi Petra, Petrus, batu karang, dan kemudian terbukti setelah sekian waktu kemudian Petrus menjadi sokong guru daripada gereja mula-mula. Dia menjadi pemimpin pada waktu Yesus sudah naik ke surga, dan kemudian dia memimpin para rasul yang lain. Nah saudara, setiap orang yang bertemu menemukan Kristus harusnya ada perubahan. Kenapa? Karena Kristus membawa perubahan dalam kehidupan seseorang. Simon jadi Petrus. Orangnya sama, tapi ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang. Saudara, bukankah Tuhan juga berkata kepada kita, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Dia berbicara kepada kita tentang satu kondisi, satu keadaan, bukan hanya skopnya kecil, tapi dia bilang dunia di mana kamu ada. Kalau sekarang kita bekerja di suatu perusahaan, itu dunia kita waktu itu. Jadi terang di sana, jadi garam di sana. Kalau kita tinggal di kota ini, kita mau jadi terang dan jadi garam di kota ini. Di rumah kita, itulah dunia kita. Di tempat kita bekerja, itulah dunia kita. Di kelurahan di mana kita tinggal, itulah dunia kita. Tetangga kami ada satu saudaraku, sampai hari ini tidak mau bayar iuran. Rumahnya bagus, tapi iuran lingkungan mau bayar. Wah, kalau begini. Saudara, jadi warga yang baik. Kalau memang harus bayar iuran lingkungan, bayar saudara. Jangan terus saudara nggak mau, mana mau, gitu. Itu kewajiban kita. So simple aja. Ya, itulah dunia kita, lingkungan di mana kita ada. Lakukanlah sesuatu. Jadi bapak-bapak kalau lihat di depan rumah kita ada got yang tersumbat, wah saya tidak punya waktu, bayar orang lain untuk bersihkan got. Jangan diam aja. Kenapa? Karena itu dunia kita. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah sesuatu. Supaya apa? Supaya kita jadi berkat. Ya, lihat, tunjukkanlah ada perubahan. Simon batu kecil jadi batu karang. Tunjukkanlah ada perubahan. Memang tidak instan, tidak tiba-tiba, tapi harusnya ada perubahan. Harusnya ada perubahan. Nah saudara,
Perubahan dalam apa saja. Nah, pada waktu Tuhan mengadakan pembaharuan, perubahan itu, pembaharuan dan perubahan itu secara menyeluruh. Nah, kita tahu manusia ini terdiri dari jiwa, roh, jiwa, dan tubuh. Atau tubuh, jiwa, dan roh. Nah, saudara, pembaharuan itu harusnya melingkupi tiga-tiga tadi ini, ya, roh, jiwa, dan tubuh. Roh adalah bagian dari manusia yang sadar akan adanya Tuhan. Jadi roh adalah bagian dari manusia, satu tempat di mana tempat itulah orang sadar bahwa ada Tuhan. Ada kuasa yang supernatural yang ada dalam kehidupan kita. Tempatnya itu kalau dalam bahasa yang lain dibilang hati nurani. Itu roh, ya. Dan kemudian jiwa adalah bagian dari manusia yang sadar akan dirinya. Jadi jiwa itu kan mencakup pikiran, perasaan, kehendak. Jiwa itu satu bagian dari manusia yang sadar akan dirinya. Jadi pusat daripada kepribadian manusia itu di jiwa itu. Makanya ada namanya gangguan kepribadian, gangguan jiwa. Ya. Kemudian tubuh adalah bagian dari manusia yang sadar dan bereaksi dengan dunia luar melalui panca indera. Ini tubuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi roh adalah bagian dari manusia. Roh ini tempat yang bagian orang sadar akan adanya Tuhan, itu di sana, di roh. Jiwa, bagian manusia yang sadar akan dirinya. Saudara ngerti tentang diri saudara ya lewat pikiran, lewat perasaan, ya kan? Saya kecewa, saya sakit hati, ya itu kan jiwa kita di sana, ya. Dan kemudian tubuh, bagian dari manusia yang sadar akan dan bereaksi dengan dunia luar. Jadi tubuh dulu. Nah, saudara, pembaharuan ini roh, jiwa, dan tubuh. Saya coba persiapkan dan kemudian kita coba penggal dua saja. Hari ini kita belajar tentang pembaharuan roh, ya. Minggu depan kita akan belajar tentang pembaharuan jiwa dan tubuh, ya. Saudara, supaya lebih fokus saja. Nah, kita masuk di tentang bagaimana kita bisa mengalami pembaharuan roh. Saudara, dikatakan begini, bahwa pada waktu kita ditebus oleh darah Yesus, kemudian pada waktu kita menjadi percaya kepada Dia, nah, pada waktu itu dikatakan roh Tuhan itu tinggal di dalam kita. Dalam apa? Dalam roh kita. Roh ini tentu dia mencakup keseluruhan. Saudara, firman Tuhan berkata, biarlah kita ini adalah manusia jasmani di mana ada roh yang tinggal di dalam kita. Jadi sekarang kita disebut sebagai manusia roh. Kenapa? Karena sejak Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka rohnya ada, dan rohnya itu yang memberikan kehidupan, yang memperdamaikan kita dengan Tuhan. Nah, saudara, jadi dikatakan bahwa roh Tuhan itu ada di dalam kita, manunggal menjadi satu dengan roh kita. Nah, kemudian saudaraku, dan dikatakan roh Tuhan ini adalah roh yang memerdekakan. Jadi pada waktu dia ada di dalam kita, maka dia itu akan memerdekakan kita. Kita dulu terikat dengan kebiasaan kita terikat dengan dosa, tapi sejak Tuhan hadir dalam hidup kita, maka roh Tuhan itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan dari apa? Nah, ini kita lihat Roma pasal 8 ayat yang kedua.
Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi roh Tuhan itu memberikan kemerdekaan kepada kita, memerdekakan kita dari apa? Ada hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut. Nah saudara, hukum dosa itu adalah menarik kita seperti gravitasi. Sehingga orang yang berbuat dosa, ada yang namanya orang itu akan mengalami yang namanya hukum dosa. Dan hukum dosa itu akan menarik orang itu untuk apa? Untuk berbuat dosa lagi. Dan kemudian dia berbuat dosa lagi. Jadi kayak gravitasi. Jadi saudaraku, saya memberikan kita contoh. Jadi dosa itu kayak menarik dia untuk terus berbuat dosa. Ini hukum dosa. Saudara, kita bisa tahu bahwa ada roh Tuhan yang bisa memerdekakan. Kenapa kadang-kadang kita lihat orang ini dia sulit sekali dia berbuat melepas daripada dosa itu. Kenapa? Karena ada hukum dosa yang dalam dirinya dia yang orang itu belum mengalami kemerdekaan. Nah, kita belajar saudaraku bahwa roh Tuhan itu ada dalam kita, bahwa roh itu memberikan kemerdekaan kepada kita. Nah, kita coba lihat satu contoh untuk bisa kita belajar mengerti. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Dalam peristiwa itu persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, persembahan Habel diterima. Kain jadi marah. Bukan karena Tuhan pilih kasih, karena persembahannya itu tidak tepat. Karena Tuhan sudah ngajar mereka persembahan itu harusnya binatang. Bukan berarti Tuhan tidak senang dengan persembahan Kain, tapi karena Kain salah, ya harusnya persembahan korban itu adalah berupa ternak, kambing atau domba. Tapi waktu itu Kain mempersembahkan yang berbeda, membuat Kain tidak diterima persembahannya, sementara persembahan Habel diterima. Dan itu membuat Kain jadi marah. Marah dengan siapa? Dengan Tuhan. Nah, saudaraku, ada satu dosa pada waktu Kain mulai marah, dosa itu belum ada. Dia marah. Kenapa? Kenapa persembahan saya tidak diterima? Persembahan adik saya diterima. Dan kemudian Tuhan ngomong sama Kain. Nah, ini Kejadian pasal 4 ayat 7. Tuhan ngomong, Tuhan datang sama Kain, dia bilang gini, Kain, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa apa? Dosa apa? Sudah mengintip. Dosanya sudah ada belum? Kain sudah berbuat dosa belum? Halo? Kain sudah berbuat dosa belum? Dia masih ngintip dosa itu di depan pintu. Menunggu apa? Pintu itu dibuka oleh Kain. Begitu Kain buka pintu itu, dia masuk. Jadi ya, kan pengertian dari ayat ini seperti itu. Ia sangat menggoda engkau. Ia ini siapa? Dosa tadi. Sangat, bukan hanya sekedar menggoda, sangat menggoda engkau. Tapi Tuhan bilang begini, engkau harus berkuasa atas dosa itu. Kain marah belum, masih ngintip ke dosanya. Tapi dia sudah ada kemungkinan. Cuman sekarang tinggal begini, Kain dia buka enggak pintunya? Kalau Kain buka pintunya, marah menjadi amarah atau kemarahan. Kemarahan Kain artinya muncul. Kenapa? Karena dia buka pintunya. Nah, saudaraku,
hukum dosa. Begitu Kain membuka pintunya, marahnya menjadi kemarahan, rasa kecewanya menjadi kemarahan, dan kemudian dosa itu mulai menarik dia untuk melakukan dosa berikutnya. Apa yang Kain lakukan? Muncul niat jahat di pikirannya. Dia biarkan terus dosa itu tarik dia lagi. Untuk apa? Untuk membunuh Habel adiknya. Ini hukum dosa. Jadi saudaraku, tidak ada gunanya kita bermain-main dengan dosa. Kalau sudah tahu dosa, ya udah tinggalin saudaraku. Buang. Kenapa? Karena dosa ini satu kali ini hukum saudaraku. Yang namanya hukum ya harus terjadi. Jadi ini hukum dosa. Jadi jangan main-main dengan dosa. Jadi kalau Roh Tuhan ngomong sama kita, ini berzina, ini dosa, ya sudah tinggalin. Udah, coba-coba dulu sedikit, siapa tahu saya tidak kena. Kalau sudah tahu apinya panas jangan pegang. Kenapa? Karena tetap akan kebakar kita. Kalau sudah tahu panas, ya sudah jangan pegang, jangan coba-coba. Dosa satu kali dia masuk dan dibiarkan, dia akan hancurkan kehidupan orang sehancur-hancurnya. Dan perlu saudara tahu, iblis tidak punya belas kasihan. Sekali lagi, iblis tidak punya belas kasihan. Satu kali dia hancurkan, maka dia akan hancurkan sehancur-hancurnya. Apakah dia akan sedikit saja memberikan belas kasihan? No. Dan jangan orang pernah berpikir enak di neraka ketemu dengan aktor hebat-hebat, artis, penyanyi. Saudaraku, karena dikatakan Alkitab berkata di neraka orang menderita. Tidak ada pena di sana untuk bisa minta tanda tangan. Enggak. Semua orang menderita. Iblis pun menderita di sana. Karena apa? Karena dia dihukum. Gak ada iblis akan menghukum manusia. No, iblis pun dihukum di sana. Jadi semua yang ada dalam neraka itu mengalami penderitaan. Itu kata Alkitab. Apa yang menghukum mereka? Perbuatan mereka. Jadi makanya saudaraku, kalau memang ada dosa, ya sudah tinggalin. Ya sudah pelan-pelan Pak. Yang namanya dosa gak perlu pelan-pelan saudara. Tinggalin aja, buang. Ini hukum dosa. Dia menarik seperti gravitasi. Kemudian saudaraku, ada hukum yang satu lagi, namanya hukum maut. Dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi ada hukum dosa dan ada hukum maut. Hukum dosa menarik orang seperti gravitasi. Tapi hukum maut itu menuntut orang atau dia mengejar orang yang berbuat dosa itu. Sehingga orang yang melakukan perbuatan dosa itu, kalau hukum maut itu bekerja, maka hukum maut itu akan menuntut orang itu untuk apa? Untuk terus berbuat dosa, untuk tinggal di dalam dosa. Sudah akan menemukan ada orang-orang yang udah dikasih tahu ini salah, ini dosa, tidak boleh lakukan, bertobatlah, jangan lakukan lagi. Dia tetap lakukan. Kenapa? Karena hukum dosa maut itu menuntut dia. Kita mesti belajar melepaskan kita. Ya, ini hukum. Kayak orang berzina. Satu kali dosa perzinahan itu masuk dalam kehidupan seseorang dan dia tidak mau menyelesaikan, maka dosa itu akan menuntut dia, mengejar dia. Dan kadang-kadang kita lihat
kayak judi, berjina, kok orang tuh kok berulang aja. Udah habis rumahnya, udah habis saudaraku ini, habis itu. Begitu ada kesempatan, judi lagi. Begitu ada kesempatan, judi lagi. Udah hancur, udah habis, judi lagi. Kalau perlu berbuat dosa yang lain, mencuri, merampok, lakukan apa saja. Untuk apa? Untuk dia lakukan dosa itu lagi. Kenapa? Karena hukum itu begitu. Hukum maut itu dia tuntut orang untuk terus lakukan. Dan orang akhirnya terikat. Dan hukum itu mengikat dia. Jadi saudaraku, terus bagaimana Pak? Ya kita sekarang punya anugerah. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka darahnya itu kan menguduskan kita, menyucikan kita. Dikatakan 1 Petrus ayat pasal 1 ayat 18 dan 19 berkata, kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Yesus. Dan darahnya itu menebus kita. Jadi saudaraku, penebusan Yesus di kayu salib membebaskan orang dari hukum dosa. Kebangkitan Yesus dari kematian membebaskan orang dari hukum maut itu. Jadi saudaraku, kematian dan kebangkitan Kristus, kalau Paskah yang kita ingat, yang kita peringati beberapa waktu yang lalu, itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu sebetulnya membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut itu. Jadi makanya jangan tinggalkan salib itu. Jangan biarkan Yesus tersalib yang kedua kalinya dengan perbuatan hidup kita. Jaga hidup. Tuh kita hidup di bumi ini berapa tahun? Ya, dalam 2 hari ini khususnya saya diperlihatkan ada orang yang meninggal di usia lanjut. Yang pertama Pangeran Philip dari Inggris. Ini termasuk orang hebat saudara. Puluhan tahun, laki-laki selalu jadi orang nomor 2, ya kan? Yang nomor 1 kan Ratu Elizabeth, dia yang mendampingi. Saya bilang tidak mudah, tapi dia bertahan sampai akhir. Hebat. Umur 99 meninggal. Ada 1 orang lagi di Kota Padang yang meninggal, umurnya 101 tahun. Tapi itu kan tidak banyak, ya tidak banyak. Bisa kita hitung kan ya, yang umurnya segitu. Rata-rata 70, bahkan sekarang 60-an udah banyak yang meninggal. Ya? Nah, jangan biarkan dalam umur kita yang pendek itu, kalau ada yang sangat menggoda kita di sekitar kita, yang sangat menggoda kita, yang ada di depan pintu, yang sangat menggoda kita untuk kita berbuat dosa, tutup pintunya rapat-rapat. Jangan buka pintunya. Amin. Amin. Apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini? Jangan biarkan pintu itu terbuka. Jangan kasih kesempatan kepada dosa untuk masuk. Dia sangat menggoda engkau. Dosa itu sangat menggoda engkau. Dia sangat menggoda engkau. Dia sangat menggoda engkau. Dia goda emosi kita, dia goda ego kita, dia goda harga diri kita, dia menggoda gengsi kita, dia goda banyak hal. Supaya apa? Dia sangat menggoda kita untuk kita berbuat dosa. Apa yang harus kita lakukan? Jangan buka pintu ini. Karena hukum dosa dan hukum maut kita sudah ditebus oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Kematian dan kebangkitannya sudah membebaskan kita, memerdekakan kita. Jangan biarkan dosa itu masuk lagi, menggoda engkau, menghancurkan hidupmu. Nah saudara,
Ada satu peristiwa yang dalam seminggu belakangan ini yang sangat menggoda pikiran, emosi kami berdua. Dikritik saudaraku, digoda dengan cara halus, dengan cara lembut, sangat menggoda kami. Untuk apa? Untuk jatuh dalam dosa. Sangat menggoda saudaraku. Keadaan ini sangat menggoda emosi, ya, mengaduk-aduk, mengharu-birukan perasaan, pikiran. Oh, saudaraku, sangat menggoda. Untuk apa? Untuk berbuat dosa. Berbuat dosa dengan cara apa? Maki-maki lagi dia. Ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dia sangat menggoda. Tapi kami belajar berdoa untuk tutup pintu itu rapat-rapat. Kenapa? Karena satu kali dibuka, dia sudah ngintip di depan pintu. Udah ngintip dia, tinggal buka sedikit aja, masuk dia. Dosa itu sudah ngintip di depan pintu kita. Jangan pikir nanti waktu malam hari kita tidur, kemudian iblis berhenti bekerja, dia tunggu kita. Enggak, saudara. Dalam tidur pun dia bisa ganggu kita lewat mimpi-mimpi yang tidak benar. Datanglah, kalau kita orang Chinese kan, datanglah, kamu udah kirim bulan cengpeng, kamu udah kasih makan aku ya. Kamu udah kirim aku uang di sini, aku udah kehabisan uang nih. Memangnya di sana ada money changer, saudara? Bisa kirim uang ke sana ditukar, memangnya ada rupiah di sana? Sudah kirim dolar ke sana. Terus di sana money changernya siapa? Memangnya setan buka money changer di sana, kirim uang ke sana? Sangat menggoda engkau. Harus lakukan ini, harus lakukan ini, harus ritualnya begini, harus lakukan ini. Ini sangat menggoda kita untuk berbuat dosa. Ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak, ada tetangga, ada di sekitar kita, ada ayam tetangga, ada pohon jambu tetangga yang sangat menggoda engkau untuk berbuat dosa. Betul kan? Kenapa? Giliran daun keringnya jatuh di halaman kita. Ini kan banyak begitu kan, saudara tuh. Pohon tumbuh, dia nanam di pinggir dinding. Kan pohon itu kan tidak selalu tumbuhnya tegak lurus. Batangnya tegak lurus, daunnya kemana-mana. Buahnya dia ambil, daun kering jatuh di halaman kita. Siapa yang nyapu? Tiap hari dia datang, saya bersihnya daun kering. Enggak pernah, saudaraku. Ketemu lagi tetangga yang enggak pernah nawarin jambunya itu atau mangganya itu. Tapi daun kering dia biarkan jatuh di halaman kita. Saudaraku, dia sangat menggoda engkau untuk maki-maki tetangganya. Dia sangat menggoda engkau untuk musuhi, untuk biarkan rasa kecewa itu. Dia sangat menggoda engkau untuk membiarkan marahmu jadi kemarahan. Dia sangat menggoda engkau, kekecewaanmu menjadi kepahitan. Dia sangat menggoda engkau, dia sangat menggoda engkau. Tapi firman Allah berkata, Roh Tuhan ada padamu. Kalau Roh Tuhan ada pada kita, dia sudah memerdekakan kita. Dan kita bisa berkata, iblis, engkau boleh goda. Kita bilang apa? Aku tidak tergoda. Amin. Amin. Kok Bapak Ibu diam aja? Rasanya sudah sangat tergoda. Kalau besok-besok datang lagi yang sangat menggoda itu, katakan, aku tidak mau tergoda. Karena Roh Tuhan ada padaku dan dia sudah memperbaharui rohku. Biarlah aku punya manusia rohani yang kuat. Amin. Amin. Ya, saudara. Nah, saudara, apa yang bisa membuat, yang bisa menghancurkan roh ini, roh kita ini? Ternyata
yang menggoda kita untuk membuat orang bisa hancur rohnya itu sederhana ya. Amsal 15 ayat 4 katakan begini, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang dibilang apa? Melukai hati. Dalam terjemahan yang lain, saudaraku, dikatakan begini, bukan lidah curang, tapi lidah kebohongan, bohong atau dusta. Itu menghancurkan roh. Bilang gitu, spirit. Jadi lidah curang atau dusta itu menghancurkan roh. Kira-kira dalam bahasa yang sederhana, dusta menghancurkan roh. Jadi apa yang bisa membuat roh kita dihancur, berantakan, saudaraku, adalah dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Amin. Ya, jangan ada dusta antara kita sama Tuhan juga. Tuhan juga tahu. Kita mau sembunyiin pun, Tuhan tahu. Ya, dan yang perlu kita sembunyikan. Kalau memang kita sudah terlanjur berbuat dosa, datang aja sama Tuhan. Minta ampun. Tuhan, aku salah Tuhan. Ampun. Ulang lagi dosanya Tuhan. Aduh, ampun ya Tuhan. Tapi jangan terus ulang-ulang. Jangan, kan gampang minta ampun lagi. Bisa ulang lagi dosa yang sama. Bisa lakukan lagi. Ini namanya tidak bertobat. Nah, saudaraku, jadi katanya jangan jadi Kristen tobat kuman, ya, tobat kuman, udah tobat kuman lagi, tobat kuman lagi. Apa memang harus kita tunggu hancur dulu baru kita tobat? Jangan, ya. Jadi mari kita belajar, jaga. Ya, hari ini kita belajar tentang bagaimana pembaharuan itu dalam roh kita itu Tuhan adakan pembaharuan. Tapi ada yang sangat menggoda kita untuk bisa menghancurkan roh itu. Kalau satu kali roh kita hancur, maka jiwa dan tubuh itu akan rusak. Jadi kalau ada yang berkata dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, rasanya kurang tepat. Ya, rasanya kurang tepat. Harusnya mulai dari kalau sudah punya roh yang kuat, roh yang sehat, maka roh yang sehat ini akan memerintah jiwa dan tubuh. Roh sudah kuat, maka dia akan ngomong sama tubuh, jangan rakus, makan, atur makan, ya kan? Jangan habis kilo kamu habiskan sendiri, bagi-bagi sama seisi rumah, itu, saudara. Kalau orang yang kuat dia akan kontrol jiwa, jangan biarkan. Nah, ini yang sangat menggoda ini. Kalau rohnya ini kuat, maka dia akan memberitahu kepada jiwa dan tubuh. Hari ini kita belajar pembaharuan Tuhan itu dalam roh kita, dan saudara harus punya roh yang kuat, yang bisa menghancurkan roh kita. Yang membuat roh kita lemah dan hancur adalah dusta, kebohongan-kebohongan yang dibiarkan. Lain cerita dengan sini, lain besok cerita dengan si itu, lain. Begitu ditanya dia lupa, dia sudah cerita, padahal itu bohong. Nanti sudah orang yang suka berbohong, suatu saat dia akan kena batunya. Kenapa? Karena tidak mungkin orang akan bisa mengingat dia bohong apa. Ketemu dengan Andre, dia bohong, ya kan? Kemudian dia ketemu dengan Fania, dia bohong lagi yang lain. Ketemu dengan Daniel, dia bohong lagi. Ketemu dengan Stephen, dia bohong lagi. Ketemu dengan ini, dia bohong lagi. Lama-lama udah 200 orang, itu lupa nih bohong apa dengan Andre kan? Betul kan? Udah
udah 100 orang, udah 200 orang, itu dia lupa. Aku ngomong apa ya sama Andre? Bohong apa ya? Lupa kan? Dan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia berbohong yang berikutnya. Ketemu lagi dengan ini. 6 bulan kemudian dia kan lupa. Dia pernah cerita apa yang bohong kepada Andre. Apa yang akan dia lakukan? Dia berbohong lagi. Ini akan menghancurkan roh. Makanya saudara, dalam pengembalaan, kami belajar kalau dapat kabar tidak langsung dipercaya. Kami belajar konfirmasi dengan yang bersangkutan, dengan tetap menjaga azas kerahasiaan. Karena kan tidak mungkin misalnya Andre cerita apa gini. Terus kemudian saya bilang sama Pak Mario, kata Andre, ini kan sama aja saya ngadu dia kan, betul kan? Saya jaga, kami belajar jaga azas kerahasiaan itu. Untuk hal-hal yang memang dibilang tidak boleh cerita, kami tidak cerita. Dan kami konfirmasi, betul enggak peristiwa ini? Betul enggak kejadian ini? Kalau enggak, ya sudah. Tapi kalau iya, jaga baik-baik, jangan lakukan lagi kesalahan ini. Ini kami belajar, saudaraku. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang begitu. Dusta itu menghancurkan. Dan kita juga kan tidak mau gereja ini hancur. Kenapa? Karena membiarkan kebohongan. Kalau dibiarkan, saudaraku, tunggu aja hancur. Kenapa? Karena firman Tuhan kan bilang begitu. Dusta ini menghancurkan roh manusia ini. Tuhan sudah mati dan bangkit bagi kita. Dia sudah memperbaharui roh kita. Mari kita jaga. Salah satunya yang bisa menolong kita, jangan ada dusta di antara kita. Setuju ya? Ya, suami dan istri saling tengok, terus bisik, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Orang tua dan anak, ya, jangan ada dusta di antara kita. Ajar aja. Karena ini menghancurkan roh di dalam kita, dalam rumah itu. Kalau sudah rohnya hancur, sudah waduh, hukum dosa dan hukum maut ini akan terus. Yang satu menarik kita, yang satu menuntut, mengejar kita. Waduh, orang tua, aduh repot, ya, hancur. Jadi belajar, ya. Minggu depan kita akan belajar bagaimana roh Tuhan itu memperbaharui jiwa dan tubuh kita. Biarlah kita boleh belajar sesuatu hari ini. Doa kami, Bapak Ibu semua tetap punya roh yang kuat. Mari kita jaga, karena dia sangat menggoda engkau. Dia sangat menggoda engkau. Sangat menggoda engkau. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun, dan tidak berhenti. Dia sangat menggoda engkau. Jangan buka pintu itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita coba ingat, kalau mungkin sementara kita dengar firman, Roh Kudus sedang berbicara kepada kita. Mungkin ada kemarahan dalam hati, kurang ajar dia. Mungkin ada orang yang mengecewakan engkau. Mungkin ada orang yang melukai hatimu. Orang itu punya niat jahat kepadamu. Ingat firman Tuhan berkata, mungkin itu belum dosa,
Tapi dia sangat menggoda. Dia sangat menggoda. Dia sangat menggoda supaya engkau buka pintu. Dan membiarkan kemarahan, marah itu menjadi kemarahan. Membiarkan kecewa itu jadi kepahitan. Membiarkan dosa itu masuk karena kau buka pintu. Engkau tidak mau ngampuni, engkau sedang buka pintu. Kekecewaan itu jadi kepahitan. Engkau tidak mau memaafkan, engkau terus hidup dalam masa lalu. Itu akan menghancurkan engkau karena engkau sedang buka pintu. Dan kalau sudah dosa itu masuk, maka ada hukum dosa dan hukum maut yang bekerja. Hukum itu akan menarik engkau untuk terus tinggal dalam dosa. Dan dia tuntut, dia kejar engkau untuk, dan kemudian dia mengikat engkau tidak bisa lepas. Jangan main-main dengan dosa. Jangan pernah main-main dengan dosa. Dia sangat menggoda engkau. Dia sangat menggoda engkau. Dia sangat menggoda engkau. Tapi Tuhan berkata, engkau harus berkuasa atas dosa ini. Jangan buka pintu. Dan hari ini kita belajar bahwa dusta menghancurkan roh kita. Jangan ada lagi dusta. Jangan ada lagi kebohongan. Yesus sudah mati dan bangkit bagimu. Roh Tuhan ada padamu. Dan roh Tuhan itu akan memerdekakan engkau. Bapak, terima kasih Tuhan ini. Dari tempat ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak. Hamba berdoa. Roh Tuhan ada pada kami. Dan roh-Mu Tuhan memerdekakan kami. Roh Tuhan memampukan kami hidup benar. Roh Tuhan yang menuntun kami. Roh Tuhan yang mengajar kami. Roh Tuhan yang ada pada kami. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih. Makasih Tuhan.
membuat komitmen untuk meninggalkan hidup kami yang lama Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang mampukan kami Tuhan untuk kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kebenaran-Mu itu yang memerdekakan hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus kami hidup atas perkataan-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan syukur, haleluya, amin. Baik, sebentar kita akan menyaksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan, masih dalam tema The Resurrection Joy. Orang yang percaya dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus akan menjadi orang yang paling bersukacita di atas planet bumi ini. Nah, kita melihat di sini bagaimana ketika Yesus bangkit dari kubur, murid-murid tidak mengerti, tidak percaya karena kuncinya mereka kan semua orang Yahudi. Orang Yahudi sengaja skip Yesaya 53 dan mereka lupa rencana Allah bahwa Mesias harus menderita untuk masuk kemuliaannya. Dan di sini kita lihat bagaimana begitu simpatik Tuhan Yesus. Dia menyapa Maria yang sedang menangis. Dan saya berbicara khusus buat mereka saudara yang kehilangan your loved ones selama 1 tahun ini. Mungkin karena corona atau apapun. Dan kau sedang menangis sebab kamu kira bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Kita berduka cita tidak seperti orang yang tidak punya pengharapan. Dan pengharapan kita kalau Kristus dibangkitkan sebagai buah sulung, mereka yang percaya pada dia juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Dan Maria sedang menangis dan dia melihat ke kubur. Saudara salah melihat, Yesus tidak ada di kubur. Dan ada 2 malaikat di sana. Ibu, mengapa kamu menangis? Hari ini Tuhan juga tanya, mengapa engkau menangis? Dan pada saat itu Yesus bertanya dari belakang, Ibu, mengapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari? Jangan cari Yesus yang hidup di antara orang mati, oke? Dan kita melihat kemudian malah dituduh. Kalau Tuhan mengambilnya, ya, dikira pencuri saudara. Orang kalau lagi sedih, Tuhan dikira hantu. Maksudnya kuasa kegelapan. Kalau Tuhan mengambilnya, nanti aku yang akan ambil. Betapa kasih daripada Maria. Tapi pada saat itu Yesus memanggil dengan penuh kasih, Maria. Kita tahu Maria Magdalena ini daripada ini telah diambil 7 roh jahat. Tetapi saudaraku bayangkan hidupnya begitu menderita, orang salah mengerti. Ya, dikatakan dia itu pelakor, dikatakan dia itu bejat dan sebagainya. Tapi ada satu yang memanggil dia dengan penuh hormat dan kasih. Ya, bahkan sangat personal, bukan lagi ibu. Tetapi dia panggil Maria. Dan segera dia mengenali. He's the only one yang panggil dia dengan sebutan seperti itu. Dia segera berkata, Rabuni. Salah lagi. Mestinya my God, my Lord. Ya, Adoni. Tapi dia panggil Rabuni, my teacher. Dan kemudian bagaimana dia menjadi penginjil pertama. Yang pergi dengan penuh sukacita. Bahwa dia sudah bangkit. Seluruh hidup saya berubah. 41 tahun yang lalu ketika saya mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sampai dengan hari ini sukacita tidak berkurang, bahkan terus bertambah. Yang kedua, Yesus juga menghilangkan masalah ketakutan. Di dunia ini banyak orang itu bukan cuma porno tapi paranoid. Ya, ketakutan dalam segala hal. Dan itu murid-murid, ada 10 orang di dalam ruangan itu. Yesus menampakkan diri. Ya, dan mewahyukan bahwa dia hidup. Dan satu lagi saudaraku, bagaimana dia pada saat itu mengembuskan Roh Kudus kepada mereka juga. Ya, kita bisa lihat itu juga dalam Injil Lukas pasal 24. Tetapi bagaimana menghilangkan ketidakpercayaan? Ada Thomas yang berkata, kalau aku tidak mencucukkan jariku, ini kurang ajar tuh saudaraku, ke dalam bekas lukanya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Hari yang ke-8. Begitu rendah hati Kristus. Dia nampakkan diri pada Mr. Bimbang ini. Ya. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Dia menyembah, my Lord and my God. Yesus berkata, berbagai mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Mungkin saat-saat ini engkau tidak melihat manifestasi dari kuasa Tuhan. Tetapi percaya, faith is a force, adalah suatu kuasa. Kiranya warga kerajaan, Roh Kudus
lakukan hal-hal semacam ini dengan kuasa kebangkitan dari Yesus. Yang sedang bersedih dihiburkan, yang bimbang, yang ketakutan, segala kabut diangkat, kabut kesedihan menjadi percaya. God bless you warga kerajaan. Amin. Berdiri sama-sama kita kasih nama kita. You are worthy of it all. You are worthy of it bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami percaya kuasa hadirat-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan dan mengubahkan hidup kami Tuhan. Tuhan, di dalam setiap musim hidup kami percaya Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik, dan Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan yang Kau lakukan di dalam dan melalui kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk gereja kami GBI Rock, berkati pemimpin kami Pak Timotius Arifin, berkati pemimpin kami Pak Beni, istrinya Bu Esther. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, berkati keluarganya, kiranya Engkau Allah yang memberikan kesehatan, hikmat-Mu Tuhan, agar mereka sanggup untuk mengembalakan kami, agar kami semakin bertumbuh dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini, Indonesia, kota dan untuk Kota Padang Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden kami, dan seluruh pemerintahan yang terlibat Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang melindungi, memberikan hikmat-Mu bagi pemimpin kami, memberikan kesehatan bagi mereka Tuhan, agar bangsa kami dan kota kami menjadi lebih baik lagi, lebih aman lagi Tuhan. Dan kami mohon perlindungan-Mu untuk kota ini Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang melihat, Kau Allah yang mendengarkan setiap pergumulan kami, dan Kau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Berikan kami kekuatan-Mu Tuhan, berikan kami kuasa-Mu agar kami dapat melawan setiap dosa-dosa yang akan menggoda kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan, kiranya damai sukacita-Mu mengalir dan tercurah melalui hotel dan pemimpinan ini Tuhan. Kami juga ingin memberikan persembahan sebelum kami pulang Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap ucapan syukur kami, perpuluhan kami akan kami berikan ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, izinkan kami menerima berkat melalui perantaraan Hamba. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita mau angkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan yang akan memberkati kehidupan. Semakin dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai, menuntun dan membimbing kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya.
yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.